Hai teman. Akhir tahun sudah hampir tiba nih. Sudah memikirkan ide bisnis akhir tahun seperti apa yang bisa membawa keuntungan di penghujung tahun 2021? Perubahan tahun ini memang kerap dijadikan momen bisnis yang ramai diperebutkan. Nah, seperti apa ide bisnis yang menguntungkan ini? Simak ya. Akhir tahun tentu menjadi momen yang membahagiakan bagi banyak orang, karena identik dengan musim liburan akhir tahun. Ketika semua pelajaran sedang menikmati liburan pasca semester pertama mereka, para karyawan juga banyak yang mendapatkan libur massal atau malah sengaja mengambil cuti demi memanfaatkan momentum liburan akhir tahun. Selain liburan, banyak juga acara old and new yang siap memeriahkan akhir tahun kita. Mulai dari acara-acara kembang api yang menawan, trompet berbunyi nyaring di sepanjang jalan, hingga acara-acara di restoran atau kafe terdekat. Bukan hanya perayaan bagi mereka yang merayakan, namun akhir tahun juga bisa menjadi peluang bisnis bagi Anda loh. Banyak sekali pintu rezeki yang terbuka seiring penghujung tahun. Memang betul sih, ladang bisnis ini bersifat musiman dan hanya datang setahun sekali. Tetapi tidak ada salahnya memperoleh keuntungan di tengah keramaian, bukan? Menjalankan suatu bisnis memang tidaklah mudah. Banyak hal yang harus kita persiapkan agar bisnis kita berjalan dengan baik. Nah, peluang bisnis apa aja sih yang bisa kita manfaatkan di kesempatan akhir tahun ini? Yang pertama adalah percetakan kalender tahun baru. Saat akhir tahun menjelang, maka banyak bisnis percetakan yang sibuk mencetak kalender tahun 2021 untuk segera diperjualbelikan sebelum tanggal 1 Januari tiba. Nah, kenapa kita tidak ikutan memanfaatkan peluang bisnis tahun sekali ini? Tentunya, pasarnya pun sangat luas, mulai dari perkantoran, rumah tangga, sekolah, dan berbagai tempat bisnis lain juga membutuhkan kalender baru. Belum lagi, akan banyak perusahaan yang akan memanfaatkan kalender ini sebagai ajang promosi bisnisnya di akhir tahun ini. Jadi, tidak ada salahnya memanfaatkan bisnis yang akan meningkat ini meski hanya musiman, kan? Nah, yang kedua adalah ide bisnisnya trompet dan kembang api. Dua benda yang paling umum ditemui saat pergantian tahun itu adalah trompet dan kembang api. Saat jarum jam sampai di angka 12 malam, maka orang berbondong-bondong membunyikan trompet dan membakar kembang apinya. Semua ini memang menjadi ciri khas pergantian tahun dengan suara trompet dan langit warna-warni berhiasan letusan kembang api. Bisnis ini selain membutuhkan sedikit modal juga sangat mudah dijalankan. Anda bisa menjadi reseller sehingga tidak perlu memproduksi sendiri. Namun jangan salah, keuntungannya nggak sedikit loh. Mengingat harganya yang meningkat pada akhir tahun, akibat peningkatan permintaan, Anda bisa memperoleh banyak keuntungan. Kuncinya adalah mencari supplier dengan harga murah dan kualitas yang terjamin. Sehingga produk Anda laris manis di akhir tahun. Nah, ide bisnis yang ketiga apa lagi nih? Yang ketiga adalah parcel. Belum berhenti sampai di sini. Biasanya Anda juga berpeluang membuka bisnis parcel menjelang pergantian tahun ini. Parcel ini biasanya diberikan pada rekan atau kerabat sebagai tanda ucapan. Nah, jika Anda berminat membuka bisnis parcel, 3 hal yang harus diutamakan adalah kreativitas, kualitas, dan harga. Pertama, isi parcel haruslah kreatif dengan penempatan yang menarik. Dan biasanya, isinya haruslah makanan atau barang-barang berbau tahun baru. Yang kedua adalah kualitas.
Kualitas isinya tentu harus top dan memuaskan. Biasanya isinya berupa kue kering, toples, asinan, permen, dan masih banyak lagi. Ketiga, yang pasti harganya harus masuk akal dan bersaing. Jika cocok nih, biasanya orang akan berbondong-bondong memesan dalam jumlah banyak sebelum hari tahun baru tiba. Dan yang keempat, idenya apa lagi ya? Yang keempat adalah kue kering. Jika hari raya Idul Fitri ditandai dengan ketupat, Imlek ditandai dengan kue keranjang atau dodol Imlek, maka hari raya tahun baru identik dengan kue kering. Kue kering ini kerap digunakan sebagai jamuan tamu di rumah atau di dalam parsel tahun baru. Nah, mengingat tingginya permintaan kue keranjang menjelang akhir tahun, tak salah kita mulai mempersiapkan sejak jauh-jauh hari. Selain itu, kue kering dapat juga disimpan cukup lama dan biasanya permintaan sudah bermunculan sebelum hari H. Permintaan kue kering juga tidak berakhir pada tahun baru, karena biasanya kue ini juga akan banyak dipesan menjelang hari raya Imlek yang umumnya berdekatan dengan tahun baru. Yang kelima adalah makanan atau catering. Meski umumnya ibu-ibu akan memasak pada malam tahun baru, namun perkembangan zaman sudah membuat tradisi ini semakin praktis. Bahkan tak jarang mereka membeli makanannya langsung atau pergi ke restoran atau catering. Nah, bagi Anda pembisnis di bidang catering atau makanan, jangan lupa memanfaatkan momen musiman ini untuk menghidangkan pre-order menu tahun baru. Bisa berupa tumpeng, Chinese food, atau sebagainya. Karena banyak restoran yang tutup pada akhir tahun, dijamin usaha makanan Anda diserbu pengunjung dan sangat ramai pada malam hari tahun baru 2021. Tetapi jangan lupa untuk tetap menyediakan bahan baku berkualitas dan segar ya, sehingga konsumen puas dan akan memesan lagi di tahun-tahun selanjutnya. Ide bisnis berikutnya adalah bisnis souvenir dan cenderamata. Nah, bisnis lainnya yang juga bisa diserbu para turis pada hiburan akhir tahun yaitu souvenir atau cenderamata. Tentunya para turis sibuk mencari oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Jadi, kita bisa mencari ide untuk menjual souvenir atau cenderamata yang mencerminkan kota tempat tinggal kita. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini bila kita memiliki bisnis berkaitan dengan produk seperti kerajinan tangan, lukisan batik, pusat tenun, pusat produksi kulit, dan sebagainya. Jalin kerjasama dengan travel, agen, jasa guide, rental mobil, atau hotel untuk menghubungkan para turis dengan workshop atau pusat penjualan Anda. Anda juga bisa menjual makanan atau kudupan khas kota Anda sebagai oleh-oleh. Sebagai contohnya, asinan dari kota Cianjur, bakpia dari Jogja, atau bandeng dari Semarang. Dijamin kudapan khas ini laris manis diborong oleh para wisatawan. Setelah melihat beberapa contoh yang sudah kita bahas tadi nih teman-teman, apakah teman-teman sudah membayangkan bisnis apa yang sesuai buat teman-teman menjelang akhir tahun 2021 ini? Apapun jenis bisnisnya, lakukan perencanaan yang baik dan menyeluruh agar bisnis kita dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kita dapat juga terlebih dahulu melakukan riset pasar dan melakukan analisis kelayakan usaha sehingga rencana kita terpampang jelas. Cukup sekian dari saya, mohon maaf ya jika ada salah kata, dan semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ide bisnis kita di akhir tahun 2020 ini. Tetap semangat, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.